Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dewi Rahma Firmansyah. Di sini saya akan membuat sebuah program mencari data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka Visual Code Studio dengan cara klik 2 kali atau klik kanan lalu Run as Administrator. Lalu kita buat file baru dengan cara klik File, lalu pilih New File, lalu kita klik Select a Language, lalu kita cari Python karena kita menggunakan Python. Lalu kita simpan dulu dengan cara Ctrl S. Kalian bebas simpan di mana, terserah kalian. Di sini saya akan menyimpan titik. Lalu saya akan menamai dengan tugas. Lalu klik save. Pertama kita ketik import OS dan import SCS untuk nanti membersihkan layar saat menjalankan. Selanjutnya kita akan membuat kelas mahasiswa karena kita akan membuat data mahasiswa. Lalu kita ketik name dan kita buat namanya juga. Name sama dengan petik dan nama sama dengan petik. Lalu kita ketik pilih sama dengan 0 untuk menu nanti dan data mahasiswa untuk list. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menu tampil data, input data, cari nama dan cari name mahasiswa. Fungsi yang kita buat pertama kali ialah fungsi input data. Kita dapat mengetik B untuk membuat fungsi, lalu input data untuk nama fungsi, kurang lalu titik 2, lalu di bawahnya kita ketik ulang sama dengan ketik Y untuk mengulang saat kita akan input nanti. Lalu kita buat perulangan ulang, lalu in dalam kurung Y kecil dan Y besar. Selanjutnya kita akan membuat clear screen atau membersihkan layar dengan memanggil os .system atau .system. CLS titik ialah untuk memanggil sesuatu fungsi atau program. Lalu mahasiswa sama dengan MS atau MS sama dengan mahasiswa ialah sama sebagai inisialisasi. Lalu kita ketik print input data mahasiswa untuk menampilkan saja sampai kita ke menu kita mahasiswa. Lalu mhs.name ialah untuk input name lalu sama dengan input. Di sini kita buat string agar mudah mencari name dan menginputkan data menggunakan titik maupun simbol karakter yang lain. Lalu kita buat mhs.nama sama dengan input. Di sini kita juga buat string saja biar mudah dicari. Lalu kita ketik input nama mahasiswa. Selanjutnya kita akan menyimpan data yang sudah diinput ke dalam list dengan cara kita mengetik mahasiswa .append. Fungsi append ialah menambahkan data ke dalam list dalam kurung mahasiswa untuk kelas mahasiswanya. Selanjutnya kita ketik ulang sama dengan input, lalu untuk stringnya atau dalam kurungnya terserah kalian karena ini untuk menanyakan mau mengulang input data atau tidak. Dalam perulangan ini, misal jika kita memilih ya, maka kita akan menginputkan data kembali dari memasukkan name dan nama. Namun jika kita memilih tidak, kita akan kembali ke menu pilihan. Tapi karena kita belum membuat menu, kita buat akhir saja. Dan untuk print garis-garis atau print string garis-garis ini untuk memisahkan saja ke rapi. Untuk memanggil sebuah menu kita cukup memanggil
nama fungsi lalu diikuti dengan tanda kurung. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk tampil data atau menampilkan data dalam list dan kelas dengan cara def tampil dalam kurung, jangan lupa menggunakan titik 2. Lalu kita ketik print data mahasiswa untuk mengetahui bahwa ini data mahasiswa nanti saat tampil. Untuk menampilkannya kita membutuhkan perulangan. Kita menggunakan perulangan for, ketik for data in data mahasiswa, yang artinya untuk data di data mahasiswa atau list data mahasiswa, tampilkan name mahasiswa dan tampilkan nama mahasiswa. Kita akan menggunakan koma dan titik untuk memanggil dan menampilkan. Koma str adalah string data titik name, artinya list data mahasiswa atau list data titik kelas name atau name pada kelas. Untuk fungsi kelas bisa dicari di Google untuk lebih lengkapnya, dan lebih singkatnya artinya agar untuk menyimpan banyak objek menjadi satu agar tidak membuat banyak variabel. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mencari name dan mencari nama. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk mencari name, yaitu dengan cara ketik def lalu nama fungsi terserah kalian. Saya memberi cari name, lalu ketik system untuk menghapus atau clear layar. Lalu kita memanggil fungsi tampil atau menampilkan datanya dengan cara tampil dalam kurung. Lalu kita membuat perulangan lagi untuk menginputkan data kembali atau mencari name yang akan dicari lagi. Masih sama menggunakan perulangan yang atas atau yang tadi. Lalu kita membuat variabel cari sama dengan input, lalu buat stringnya masukkan name yang dicari. Untuk metodenya kita akan membuat atau menggunakan linear search atau sequential search, yaitu dengan cara kita ketik for n in range 0 len data mahasiswa, atau bisa diartikan untuk n di jarak 0 len untuk mencari panjang list, dan data mahasiswa adalah list tersebut. Lalu kita membuat percabangan jika cari sama dengan data mahasiswa n atau listnya atau len titik name, kita memanggil kelas name, lalu is found that atau jika cari ditemukan hasilnya true atau benar, lalu id sama dengan n, lalu break untuk mengakhiri programnya tidak lanjut, lalu else jika is found tidak ditemukan atau cari tidak ditemukan maka hasilnya false atau salah. Lalu kita buat percabangan untuk menampilkan datanya dengan cara if panggil is founded lalu print name dan nama dengan cara print name mahasiswa, lalu menggunakan koma dan titik memanggil seperti biasa, koma data mahasiswa id atau bisa juga n, tapi karena kita sudah menginisialisasi dengan id kita panggil id saja, lalu .name untuk memanggil kelas name, lalu print sama, cuman kita merubah pada memanggil kelas nama.
Tapi jika data tidak ditemukan, maka tulis else, lalu print data tidak ditemukan atau NIM yang Anda cari tidak ditemukan. Lalu sekarang kita buat perulangan untuk ingin mencari NIM lagi atau tidak. Jika tidak, maka kita akan kembali ke menu. Jika iya, kita akan ulang mencari NIM. Perulangannya juga masih sama, menggunakan di atas. Lalu sekarang kita akan membuat fungsi untuk mencari nama. Kita tinggal kopas saja dari NIM karena sama, cuman kita harus mengganti untuk nama fungsinya dan mengganti di perulangan atau di percabangannya. Kita ganti N dengan B agar tidak sama, dan di perulangan if cari, karena kita mencari nama maka kita mengganti NIM dengan nama, dan listnya kita ganti B karena kita sudah ganti tadi. Saat fungsi terakhir memanggil menu atau fungsi paling bawah memanggil menu, identasinya harus sejajar dengan defnya. Lalu sekarang kita akan membuat fungsi untuk menunya di atas sendiri. Di sini saya akan membuat 4 menu. Yang pertama untuk input data, kedua untuk cari NIM, ketiga untuk cari nama, dan keempat untuk keluar aplikasinya. Di sini kalian juga bisa, terserah kalian ingin menampilkan apa saja. Misal di atas sendiri tadi pilih menu atau pilih aplikasi atau pilih program, dan garis-garis itu untuk agar pembatas agar rapi saja. Di sini kalian bebas ingin membuat apa dulu, input data mahasiswa atau cari NIM atau menampilkan dulu, terserah kalian. Di sini saya kupas atau copy paste agar cepat, tidak mengetik satu-satu, tinggal mengganti apa yang ingin saya urutkan dulu. Di sini yang saya urutkan pertama adalah menu pertama untuk input data mahasiswa, yang kedua cari NIM mahasiswa, yang ketiga cari nama mahasiswa, dan yang keempat untuk keluar program atau keluar aplikasinya. Selanjutnya kita akan buat percabangan untuk menunya. Jika kita milih 1 atau milih menu 2, kita bisa langsung masuk dengan cara kita ketik pilih sama dengan integer. Kita harus pakai integer karena ini memilih angka atau menunya. Lalu input, stringnya terserah kalian ingin apa. Di sini kita akan menggunakan percabangan if pilih sama dengan 1. Lalu saya panggil fungsi input data karena yang pertama saya input data, dan yang kedua saya akan memanggil fungsi NIM karena menu kedua saya cari NIM, dan yang ketiga cari nama. Dan kita harus memanggil menu agar saat kita sudah selesai dengan pilihan kita, maka kita akan kembali ke menu. Tapi untuk yang keempat kita tidak perlu memanggil menu karena yang keempat kita akan langsung keluar tanpa memilih atau kembali ke menu lagi. Perlu diingat saat kita menjalankan fungsi, kita harus memberi tanda kurung di belakangnya. Kalau tidak, maka fungsi tersebut tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dipanggil. Selanjutnya saya akan membuat percabangan untuk jika memilih lebih dari angka 4 atau yang tidak ada di menu, maka ditampilkan tidak ada. Di sini kita menggunakan simbol lebih besar, artinya jika pilih lebih dari 4, print atau tampilkan pilihan Anda tidak ada pada menu. Dan kita yang kedua ini menggunakan input. Kalau menggunakan print semua maka tidak bisa ditampilkan dan langsung kembali ke menu.
Sekarang kita jalankan program runtutan file in terminal, lalu kita tunggu. Nah, itu fungsi OS sistem CLS untuk membersihkan atau hapus clear screen. Sekarang kita input data. Nah, di sini terjadi error. Kita lihat di sini kita error karena kita memanggil atau yang ditambahkan kelasnya bukan datanya. Jadi kita harus membuat data mahasiswa atau list yang kita tambahkan. Sekarang kita coba lagi input, apakah masih error, dan sudah bisa. Sekarang lanjut, kita input beberapa data. Di sini kalian bebas mau menginputkan data dan NIM atau namanya siapa saja. Saya di sini menghafal saja. Setelah ini kita akan coba mencari NIM dan namanya. Kita inputkan dulu beberapa data agar terlihat banyak, mungkin lebih dari 5. Dan untuk program mencari NIM dan nama dapat dilihat sampai selesai. Dan juga jika kalian ingin mencoba aplikasinya, nanti saya akan menaruh linknya atau mencantumkannya di deskripsi. Lalu terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wait.